Film ini dibuka dengan sebuah keluhan seorang stuntman dengan 6 tahun pengalaman bernama Colt Seaver. Ia menggambarkan kerasnya profesi stuntman dalam industri perfilman. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sering terlupakan, meski berperan penting dalam keberhasilan sebuah film action. Adegan berbahaya yang memukau penonton biasanya dilakukan oleh para stuntman bukan aktor utama. Namun apresiasi terhadap mereka kerap minim, dan mereka hanya dipandang sebelah mata. Paul menggambarkan frustasinya mengatakan yang sengsara aku yang sukses orang lain. Kisah kemudian berfokus pada Cole yang sedang bersiap untuk pengambilan adegan berbahaya berikutnya. Di sini Tom Raider, aktor Hollywood terkenal yang merupakan pemeran utamanya, meminta pengambilan ulang adegan aksi yang dianggap kurang real dan berbahaya. Raider ingin Cole melakukan adegan yang lebih ekstrim lagi untuk meningkatkan popularitasnya. Walaupun merasa kesal, Cole tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Di tengah lokasi syuting, Cole berbicara melalui HT dengan Jody Moreno, seorang operator kamera yang bercita-cita menjadi sutradara. Ternyata Jody adalah kekasih Cole, dan mereka berencana bertunangan setelah proyek ini selesai. Singkat cerita, Cole pun diminta kembali untuk terjun dari lantai 20 tanpa matras di bawahnya. Ia menerima tantangan itu demi kesuksesan film, tetapi insiden tragis terjadi. Cole jatuh ke tanah menderita cedera punggung parah. Setelah kecelakaan itu, Cole meninggalkan pekerjaannya dan juga hubungannya dengan Jody. 18 bulan kemudian, Cole kini menjalani hidup sederhana setelah pensiun sebagai stuntman. Namun, suatu hari, Gail Mayer, seorang produser yang pernah bekerja dengan Tom Raider, menghubunginya. Gail meminta Cole kembali menjadi stuntman untuk film fiksi ilmiah epik berjudul Metal Storm. Gail yakin hanya Cole yang mampu melakukan adegan-adegan berbahaya yang dibutuhkan film ini. Awalnya, Cole menolak tawaran itu. Ia masih menyimpan luka emosional dari kecelakaan sebelumnya dan merasa bahwa kerja kerasnya tidak pernah dihargai. Bahkan Tom Raider, aktor yang ia bantu, tidak pernah menghubunginya pasca kecelakaan. Namun Gail menyebutkan bahwa sutradara film tersebut adalah Jody Moreno. Nama itu membuat Cole berubah pikiran. Ia menyadari bahwa ia masih mencintai Jody dan ingin memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sebelum terbang ke lokasi syuting, Cole bekerja sebagai pengemudi valet di sebuah restoran kecil. Suatu malam, ia bertemu mantan rekan kerjanya yang mengejek serta merendahkannya. Pria itu pun menyuruh Cole untuk memarkirkan mobil sportnya. Dan ya, tanpa basa-basi untuk membuktikan bahwa ia masih punya kemampuan, Cole dengan percaya diri melakukan manuver donat menggunakan mobil rental pria sombong itu, menghibur semua orang di sekitar. Keesokan harinya, Cole tiba di lokasi syuting dengan suasana yang penuh dengan kru sibuk mempersiapkan produksi. Salah seorang kru meminta Cole melakukan pemindaian wajah. Proses ini bertujuan agar wajahnya dapat disesuaikan secara digital dengan wajah aktor utama Tom Raider. Setelahnya, Cole bertemu dengan Dan Tucker, koordinator aksi papan atas Hollywood sekaligus sahabat lamanya. Tucker menjelaskan bahwa aksi besar pertama Cole setelah kembali adalah mengendarai mobil yang akan membawakan adegan cannon roll atau meriam putar di mana mobil yang dikendarainya akan berguling-guling di udara. Cole terlihat kecewa dan sedikit cemas, terutama karena ia takut gagal di depan Jody. Untuk menghemat waktu, Tucker segera mengajak Cole menuju lokasi syuting sambil memberikan rincian tentang adegan tersebut. Di lokasi syuting, Jody yang kini menjadi sutradara tampak sibuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kali ini, ia ingin filmnya sempurna, tanpa ada kesalahan yang memerlukan pengambilan ulang. Seorang kru efek visual mendekatinya dan mencoba membujuknya untuk menggunakan efek digital demi mengurangi risiko bahaya. Namun Jody menolak. Ia ingin semua adegan terlihat senatural mungkin, sehingga memutuskan untuk tetap menggunakan stuntman. Ketika tiba di set, Cole mulai merasa tidak percaya diri. Trauma dari kecelakaan sebelumnya masih menghantui pikirannya. Tucker menyadari hal ini dan mencoba menyemangati Cole. Ia mengatakan bahwa aksi ini bukan hanya demi film, tetapi juga demi karir Jody sebagai sutradara. Mendengar nama Jody, Cole merasa tergerak. Mantanku semangatku, katanya dalam hati. Ia pun bersiap untuk melaksanakan adegan berbahaya tersebut. Pada adegan ini, semua kru bersiap dan Jody memimpin jalannya syuting. Adegan ini melibatkan Cole mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di tepi pantai, diiringi oleh mobil kru yang mengikutinya dari belakang. Jody sendiri mengendarai mobil kamera di depan Cole untuk memastikan pengambilan gambar optimal. Saat syuting berlangsung, Tucker memerintahkan Cole untuk menambah kecepatan demi close-up yang lebih dramatis. Namun Cole menolak karena kondisi pasif pantai yang tidak stabil. Tucker tetap memaksa, yang akhirnya menyebabkan Cole kehilangan kendali dan menabrak kamera.
Untungnya, kamera cadangan tetap merekam sehingga syuting dapat dilanjutkan hingga adegan paling berbahaya selesai. Setelah adegan selesai, Tucker memerintahkan kru untuk tidak mendekat sebelum Cole memberikan tanda berupa jempol. Ketika Cole akhirnya memberikan tanda, seluruh kru segera mendekat untuk membantunya. Jody yang ikut mendekat terkejut saat mengetahui Cole adalah stuntman yang baru saja melakukan adegan tersebut. Tak senang melihat Cole muncul begitu saja setelah lebih dari setahun menghilang, Jody langsung mengajak Cole berbicara empat mata. Namun bukannya mendapat sambutan hangat, Cole justru dimarahi. Jody merasa tidak diberitahu soal keterlibatan Cole sebagai stuntman di filmnya. Cole menjelaskan bahwa Gail Mayer yang mengajaknya kembali. Jody meminta Tucker mencari stuntman lain, tetapi Tucker menolak karena stuntman lainnya masih minim pengalaman. Mau tidak mau, Jody harus menerima Cole untuk melanjutkan perannya. Adegan selanjutnya lebih ekstrim di mana Cole harus dibakar dan dilempar ke dinding. Sebelum syuting diulang, Jody mencoba membahas adegan ini sambil membicarakan hubungan mereka secara tidak langsung di depan kru. Tapi di tengah persiapan, Cole terlihat kebingungan. Jody menghentikan proses syuting dan menegur Cole, yakin bahwa ia belum membaca naskah film. Adegan pun diulang beberapa kali tanpa hasil memuaskan. Akhirnya, Jody menjelaskan inti cerita film kepada Cole. Ini adalah kisah cinta antar galaksi antara seorang koboi dan alien. Namun, suatu hari si koboi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Cole segera menyadari bahwa cerita ini mencerminkan hubungan mereka di dunia nyata. Sebagian besar kru tampak memihak Jody. Di akhir penjelasan, Jody menguji Cole dengan sebuah pertanyaan. Jika si koboi tiba-tiba muncul di hadapan alien, apa yang akan dia katakan? Cole yang paham kemana arah pertanyaan ini menjawab dengan penuh perasaan, mengungkapkan penyesalan sekaligus cintanya yang belum padam. Jawaban itu membuat suasana menjadi emosional, membuka pintu untuk rekonsiliasi di antara mereka. Again, this is far because I haven't read the script, but I'll probably say that he's been living in total regret since then. Afraid that he'll never get an opportunity to make it up because he waited too long. 1 month! I'd love another chance. Well, let's think I love him up. Malam harinya, Gail Mayer, sang produser, mengunjungi Cole di trailernya setelah aksi heroik Cole pada pagi hari. Gail memuji keberanian dan keterampilan Cole. Namun kunjungannya bukan hanya untuk itu. Dengan nada serius, Gail menjelaskan alasan sebenarnya ia memanggil Cole kembali bekerja. Om Ryder, si aktor utama dan stuntman-nya Henry, tiba-tiba menghilang di tengah proses pembuatan film. Ryder terakhir terlihat bersama beberapa orang mencurigakan. Gail mencurigai bahwa Ryder dan Henry mungkin terlibat dalam kasus perdagangan barang haram. Situasi ini tidak hanya mengancam produksi film, tetapi juga karir Jody sebagai sutradara. Gail meminta Cole untuk menemukan Ryder dan Henry dalam waktu 48 jam. Meskipun tugas ini jauh di luar deskripsi pekerjaan sebagai stuntman, Cole menerimanya, terutama karena ia ingin menyelamatkan karir Jody. Dengan senyuman kecil, Cole berkata, "Kalau demi mantan, apapun gue lakuin." Sebelum Cole pergi, Gail memberikan informasi penting mengenai apartemen Ryder. Ia juga memastikan Cole mendapat sebuah mobil untuk tugas ini. Saat Cole masuk ke mobil, ia mendengarkan musik Taylor Swift untuk menemani perjalanan. Namun saat matanya menangkap sosok Jody berjalan di kejauhan, kenangan masa lalu mendadak menyeruak. Ia teringat momen-momen indah bersama Jody yang kini hanya menjadi bayangan. Rasa penyesalan menghantui Cole dan air matanya tak terbendung. Namun saat Jody mendekat, Cole buru-buru menenangkan diri dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa ia harus menyelamatkan karir Jody, tak peduli risiko apa yang akan ia hadapi. Why didn't you laugh like that? I feel better. I deserved it. Go fast, Promise me you're not gonna do it. Setibanya di apartemen Ryder, Cole mulai menyelidiki.
berharap menemukan petunjuk yang dapat membawanya ke Ryder dan Henry. Namun apartemen itu tampak kosong tanpa jejak. Ketika Cole sibuk mencari-cari, tiba-tiba seorang wanita menyerangnya dengan pedang katana. Cole yang tidak berpengalaman dalam pertarungan nyata tampak kewalahan. Ia lebih banyak menghindar daripada menyerang. Bahkan beberapa kali terkena serangan langsung. Tapi dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, ia berhasil melumpuhkan wanita tersebut tanpa cedera fatal. Setelah suasana mereda, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Iggy Star, pacar Ryder sekaligus aktris utama dalam film Metal Storm. Ia mengira Cole adalah orang suruhan untuk mencelakai Ryder, sehingga langsung menyerangnya. Cole menjelaskan tujuannya dan bertanya tentang keberadaan Ryder. Setelah diyakinkan bahwa Cole hanya ingin menemukan Ryder demi menyelamatkan film dan Jody, Iggy akhirnya memberikan petunjuk. Ia mengatakan bahwa Ryder sering terlihat di sebuah klub malam, tempat ia melakukan transaksi mencurigakan. Cole tiba di klub malam dengan tampilan ala Tomb Raider, lengkap dengan pakaian dan gaya khasnya, untuk mendekati para bandar kartel Meksiko. Penyamaran ini berhasil dan ia diizinkan berbicara dengan seorang bandar bernama Donnie. Tapi di tengah obrolan, Donnie diam-diam mencampurkan obat bius ke minuman Cole. Tak lama, Cole mulai merasa teler. Melihat Cole kehilangan kendali, Donnie memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa orang mabuk bisa menjadi ancaman yang tak terduga. Dalam kondisi setengah sadar, Cole justru mengamuk dan menghajar 3 preman yang mencoba menangkapnya. Melihat situasi yang berbalik, Donnie kabur dan naik ke taksi. Meski dalam kondisi mabuk, Cole berhasil mengejar dan menghentikan Donnie. Cole tanpa sadar memberikan thumbs up yang menjadi ciri khas dari stuntman, sebuah kebiasaan yang membuat Donnie semakin ketakutan. Akhirnya Donnie mengaku dan memberikan petunjuk tentang keberadaan Ryder. Ia menyebutkan bahwa Cole harus pergi ke sebuah hotel dan mencari seseorang bernama Kevin untuk meminta piring buah. Selain itu, Donnie memperingatkan Cole bahwa jika ia mulai melihat unicorn, itu berarti obat bius masih bekerja. Setibanya di hotel, Cole bertemu dengan Jody yang melampiaskan kekesalannya karena studio ikut campur dalam kisah cinta yang ada di filmnya. Little spot. Like when I at the studio and what's that orange playing at all the time. It's ready. Okay, go is it. Okay. Kemudian Cole mendekati resepsionis bernama Kevin dan meminta piring buah. Ternyata istilah itu adalah kode untuk sebuah kunci kamar Ryder. Setelah beberapa kali gagal membuka kunci, Cole akhirnya mendobrak pintu kamar. Saat berada di dalam kamar, Jody menelponnya dan berbicara tentang beberapa ide untuk film sambil bercanda. What happened with that? Well, I'm just a boy and I think this is a great place. Namun Cole kemudian menemukan mayat pemeran pengganti Henry tergeletak di dalam bathtub berisi es. Cole segera menelpon Gail yang menyarankan untuk tidak melibatkan polisi. Tetapi Cole tetap melakukannya setelah seorang petugas mendekatinya karena parkir sembarangan. Ketika Cole menyebutkan mayat di bak mandi, mereka kembali ke kamar Ryder dan mendapati bak mandi itu kosong. Dan Cole tetap mendapatkan tilang. Yes. Syuting berlanjut keesokan harinya dan berjalan seperti biasa. Jody menghampiri Cole untuk memberi briefing singkat dan mengucapkan terima kasih atas diskusi mereka semalam yang membantunya mendapatkan ide cerita baru. I'm going to this thing. I've never been able to see that was seem to be. Sebelum syuting dimulai, kru memberikan efek khusus pada wajah Cole agar ia terlihat seperti Ryder. Cole kembali menunjukkan keahliannya sebagai stuntman dengan melakukan adegan-adegan epik. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to, man. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking murder see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. Setelah syuting selesai, Jody memuji kerja keras Cole dan mengundangnya untuk karaoke bersama. Cole merasa sangat tersentuh karena ini adalah pertama kalinya ia merasa dihargai oleh seorang sutradara. Tapi sebelum Cole bisa menyusul Jody, Gail datang dengan tiket pesawat dan sebuah mobil menyuruh Cole pergi karena Ryder dan stuntman barunya telah kembali. Cole merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut.
Cole pun menemui Alma, asisten Ryder, untuk mendapatkan informasi. Sayangnya Alma hanya tahu sedikit. Ia menyimpan ponsel Ryder dan mengurus anjingnya. Ketika Alma menyerahkan ponsel itu kepada Cole, seseorang tiba-tiba menyerangnya menggunakan taser. Cole segera mengejar para penculik dengan bantuan anjing Ryder. What am I doing? What am I doing? I see it. I see it. Leave your car. Hold on there. There's money if you want to take more. Where's the fight? Why is this a music video? What's this Dengan keterampilan stuntman-nya, Cole berhasil menghentikan mobil para penculik. Meski babak belur, Cole tidak menyerah. Setelah melawan habis-habisan, Cole dan Alma selamat. You okay? You. Cole membawa ponsel Ryder ke Tucker dan meminta bantuannya. Mereka juga meminta bantuan kru teknis bernama Fenty untuk meretas ponsel. Namun mereka memerlukan kata sandi. Cole dan Tucker kembali ke apartemen Ryder untuk mencari petunjuk. Setelah memeriksa catatan tempel yang berserakan di dinding, mereka akhirnya menemukan kata sandi tersembunyi di tempat yang mencolok. Cole? Go! Setelah berhasil membuka ponsel itu, Cole dan Tucker menemukan bukti video yang mengejutkan. Dalam video tersebut, Henry bersama Iggy dan teman-temannya mengejek Ryder karena terlalu sering mengandalkan stuntman dalam adegan aksinya. Ryder yang merasa terhina mencoba membuktikan dirinya, tapi aksinya itu justru berujung pada kematian Henry. Video tersebut menunjukkan bahwa Ryder sengaja menjatuhkan Henry yang membuatnya kehilangan nyawa. Beberapa saat kemudian, Fenty menelpon Tucker dengan kabar bahwa media sedang menyiarkan berita kematian Henry dan menjadikan Cole sebagai tersangka utama. Hal ini membuat Cole bingung karena yang ia tahu hanyalah menemukan mayat di bathtub hotel. Namun media mengarahkan narasi berbeda memojokkannya sebagai pelaku pembunuhan. Tanpa diduga, Dressler dan anak buahnya kembali muncul di apartemen Cole untuk mengambil ponsel Ryder. Belajar dari insiden sebelumnya, Cole kali ini lebih siap. Saat para penjahat menyerbu, ia langsung bertarung habis-habisan. Namun di tengah pertarungan, Dressler berhasil menembak ponsel Ryder, menghancurkan bukti utama yang mengungkap kejahatan Ryder. Untungnya Cole telah memperhitungkan semua kemungkinan menggunakan keahliannya sebagai stuntman untuk kabur dari sana. Setelah berhasil meloloskan diri, Cole akhirnya menyadari bahwa seluruh kekacauan ini adalah hasil dari rencana licik Gale dan Ryder. Ryder merasa terancam oleh popularitas Henry yang berhasil mencuri perhatian publik sebagai stuntman. Kesal dengan ejekan Henry di depan umum, Ryder membunuhnya. Untuk menutupi jejak, Ryder meminta bantuan Gale. Produser itu menciptakan cerita bahwa Ryder terlibat kasus narkoba lalu memanfaatkan Cole sebagai kambing hitam. Rencana mereka termasuk meledakkan Cole dengan mobil bermuatan bom waktu yang disiapkan untuk menghancurkannya saat menuju bandara.
Gale dan Ryder berharap kematian Cole akan mengalihkan perhatian media dari kasus Henry, serta menghubungkan kematian Cole dengan pembunuhan Henry untuk menutup semua jejak. Ketika Ryder dan Gale hendak mengeksekusi rencana terakhir mereka, Cole dibiarkan terikat di tengah bahan bakar yang siap dibakar hidup-hidup. Namun Cole tiba-tiba menyemprotkan bensin dari mulutnya, memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, Cole menelpon Jody untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Dia mengungkapkan perasaannya, menyesal karena telah membiarkan Jody menanggung beban sendirian. Namun, obrolan mereka terganggu saat anak buah Ryder menemukan tempat persembunyian Cole. Terpojok, Cole melakukan aksi terakhir dengan menghancurkan speedboatnya untuk berpura-pura tewas. Anak buah Ryder melapor kepada Gale bahwa Cole bunuh diri, sementara mereka menggunakan teknologi deepfake untuk menyebarkan video palsu yang menunjukkan Ryder membunuh Henry dengan wajah Cole. Tapi Cole masih hidup. Dengan bantuan Tucker, dia menyusup ke lokasi syuting dengan menyamar sebagai alien. Ketika dia muncul di ruang kerja Jody yang terkejut sempat menyerangnya. Tetapi Cole mengungkapkan identitasnya. Mereka segera merencanakan jebakan untuk Ryder dan Gale dengan tujuan merekam pengakuan Ryder tentang pembunuhan Henry. Keesokan harinya produksi film Metal Storm berlanjut. Ryder diberi tugas untuk melakukan aksi besar, melompat dengan mobil melalui jurang, tanpa bantuan stuntman dan dengan tangan terborgol. Dia mengenakan mikrofon tersembunyi yang memungkinkan tim Cole merekam pengakuan tanpa disadari Ryder. Ketika Ryder bersiap untuk melakukan aksi lompat, Cole muncul dan mengambil alih adegan, memaksa Ryder ikut bersamanya. Sambil bersiap untuk adegan berbahaya, Ryder mulai membual dan mengakui bahwa dia membunuh Henry serta terlibat dalam rencana jahat Gale. Pengakuan itu terekam dengan sempurna. Dalam aksi epik ini, Cole berhasil melompat melintasi jurang, sementara Ryder pingsan karena ketakutan. Tapi Gale menyadari situasi ini dan mencoba mengambil rekaman pengakuan dari kru suara. Dia menghina Jody, memerintahkan wrestler dan anak buahnya untuk menghentikan mereka sementara ia dan Ryder melarikan diri. Gale dan Ryder kabur menggunakan helikopter, tetapi Cole dan Jody tidak tinggal diam. Cole dan Jody mengejar helikopter tersebut dalam adegan penuh aksi. Dengan bantuan Jody, Cole berhasil terlempar ke helikopter bertarung dengan Gale dan Ryder di udara. Setelah pertarungan sengit, Cole berhasil merebut rekaman pengakuan dan melompat ke matras penyelamat yang telah disiapkan kru film. Dengan bukti pengakuan Ryder, Cole berhasil membersihkan namanya. Gale ditangkap, Ryder diungkap sebagai pembunuh Henry, dan Jody mendapatkan kembali karirnya sebagai sutradara. Trailer Metal Storm dirilis di San Diego Comic Con, dengan Jason Momoa sebagai pemeran utama baru dan Alma sebagai produser. Film ini menjadi hit box office. Ini gatal.
Paul dan Jody kembali berkencan, berlibur bersama, dan merencanakan pernikahan. Dalam adegan pasca kredit, Gail terlihat ditangkap polisi. Sementara itu, Ryder yang mencoba menghubungi agennya secara tidak sengaja memicu kembang api di lokasi syuting, mengakibatkan ledakan yang lucu namun ironis. Actor. Alma kemudian menghubungi agen Jason Momoa untuk memastikan proyek film berjalan lancar.